Oke, baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabar pada hari ini? Baik. Ya, kita patut mengucap syukur pada Tuhan atas kasih setianya sepanjang waktu dan penyertaannya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Ini merupakan ayat yang cukup menarik ya. Saya akan membacakan buat kita semua dan saudara-saudara menyimaknya. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musuh dan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan ini merupakan ayat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus merupakan jemaat lokal yang berada di wilayah Efesus. Dan orang-orang di dalam jemaat Efesus adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan pastinya ini merupakan pesan untuk orang yang sudah diselamatkan, bahwa kamu harus mempersiapkan perlengkapan senjata Allah. Kita tahu bahwa Alkitab menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan kehidupan rohani orang Kristen. Pertama, perlombaan rohani, di mana seseorang berlomba-lomba akan harta di surga. Tetapi di perikop kali ini, Paulus tidak menggambarkan kehidupan rohani orang Kristen sebagai perlombaan, tapi dia menggambarkan sebagai sebuah peperangan yang harus dimenangkan. Dan di sini Tuhan menyediakan anugerah-anugerah kepada kita yang kita bisa gunakan supaya kita bisa menang di dalam pertandingan ini. Dan ini perspektif yang cukup menarik, bahwa kita tahu bahwa peperangan antara iblis dengan Tuhan itu dimulai sejak di Taman Eden, di mana Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, tapi iblis menawarkan pengetahuan yang dia miliki bahwa kita semua bisa menjadi Allah. Dimulai saat itu sampai hari ini, peperangan iblis dengan Allah tidak pernah selesai. Sampai saat ini juga iblis masih menyerang kita. Itulah sebabnya kita memerlukan perlengkapan senjata Allah. Tapi ini membawa kita kepada suatu hal. Mengapa kita perlu perlengkapan senjata Allah? Ya, kita bisa melihat di ayat yang ke-11 ya, bahwa di frase kedua, supaya kamu dapat bertahan. Ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini cukup menarik bahwa tipu muslihat iblis ada di mana-mana, pengajaran iblis ada di mana-mana, meskipun berkelok dalam segala sesuatu. Misalkan Tuhan mengajarkan jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tapi apa yang disampaikan? Bahwa tidak cukup di dalam Yesus Kristus, tetapi butuh yang lain. Kamu harus berbuat baik supaya bisa ke surga. Syarat keselamatan tidak cuma satu, tapi ada lebih dari itu. Tapi Tuhan tidak mengajarkan hal begitu. Tuhan mengajarkan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu perlengkapan senjata Allah. Dan hal yang kedua, kenapa kita perlu? Kita bisa melihat di ayat yang ke-13, di frase yang kedua juga, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, zaman modern ini dunia semakin jahat semakin harinya, nilai rohani dunia semakin menurun, dan orang-orang dunia akan semakin menjadi orang dunia karena tidak melihat terang Tuhan di dalam dunia ini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan ada juga dapat waktu di mana mereka secara rohani melemah. Mereka bisa melemah. Karena itu kita butuh perlengkapan senjata Allah untuk tetap bertahan di hari-hari yang jahat. Jadi kita ini akan membawakan kepada pernyataan kita yang selanjutnya, bahwa apa saja anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Ya, kita akan melihat di ayat yang ke-14. Di sini Paulus menyebutkan dua anugerah yang Tuhan berikan. Pertama ada ikat pinggang kebenaran, yang kedua ada baju zirah keadilan. Nah, apa maksudnya ikat pinggang kebenaran? Nah, kita tahu bahwa ikat pinggang merupakan salah satu benda yang membuat celana kita tidak melorot. Benar, jika celana Anda kebesaran, jika Anda tidak memakai ikat pinggang, Anda berlarian, itu pasti akan melorot, itu pasti punya.
Tapi sebenarnya apa maksud Tuhan menggambarkan ikat pinggang ini, ikat pinggang kebenaran ini? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Ya Tuhan ingin mengajarkan bahwa tubuh kita ini salah satu komponen yang penting. Jadi di saat ikat pinggang ini, sebenarnya yang dimaksudkan adalah ketika kebenaran ini melingkari tubuh kita, ketika kebenaran ini melingkari hidup kita, itu sebenarnya poin utamanya. Kita perlu kebenaran di dalam hidup kita, sepanjang hidup kita. Kita perlu itu di sekeliling kita. Kita memerlukannya supaya kita tetap bertahan atas segala sesuatu, supaya kita dapat melihat banyak hal yang orang-orang tidak terlihat. Kebenaran, jarang sekali kebenaran. Mungkin kebenaran secara yang matematika, ya itu normal, 1+1=2. Tapi bagaimana dengan kebenaran kita? Tuhan ingin orang percaya punya kebenaran ini, yaitu Alkitab. Nah, jika kita melihat baju zirah keadilan, apa maksudnya baju zirah keadilan? Baju zirah keadilan, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan gitu? Mungkin jika kita mengingat bahwa Paulus waktu itu pernah dipenjara berapa kali dan pernah berapa kali menjadi tahanan rumah. Mungkin Paulus adalah seorang pengamat yang baik juga. Dia mengamati prajurit-prajurit yang sedang berjaga di sekeliling rumahnya. Dia melihat prajurit itu dari atas sampai ke bawah. Oh, dia menggunakan boots, kemudian dia menggunakan armor baju zirah, dia menggunakan banyak hal. Dan kemudian dia menggunakan salah satunya yaitu baju zirah ini. Baju zirah itu gunanya buat apa sih? Apa sih sebenarnya? Sehingga yang membuat prajurit ini menggunakan baju zirah. Apa yang membuat? Nah, sebenarnya satu hal. Tubuh kita ini bagian badan ini berisikan organ-organ yang penting. Kita bisa melihat paru-paru di sini, kita bisa melihat hati di sini, ada jantung, ada banyak hal lagi. Tapi ini hal ini harus dilindungi karena ini bagian esensi kita. Dan sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa engkau harus memiliki karakter yang adil. Engkau harus adil. Dan ini yang dikatakan di sini bukan keadilan manusia, namun ini adalah keadilan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan juga kita bisa melihat di Filipi pasal yang keempat. Jadi kita buka Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kita lihat di sini. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang bisa patut disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua. Nah, ini merupakan karakter. Baju zirah adalah karakter kita, di mana kita bisa melakukan banyak kehendak Allah karena karakter kita. Kita menyesuaikan diri kita. Orang yang sudah dilahir baru kan memiliki karakter Kristus, memiliki pikiran Kristus. Jadi itu Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita harus punya karakter seperti karakter Kristus. Dan kita akan melihat di ayat selanjutnya, di ayat yang 15. Di situ dinyatakan kembali anugerah selanjutnya. Anugerah apakah itu? Anugerah itu adalah kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, ini cukup menarik bahwa seorang percaya, seorang hamba Tuhan mungkin tidak menggunakan sepatu-sepatu pada umumnya gitu. Orang lain menggunakan sepatu Nike, orang lain menggunakan sepatu merek Crocodile, tapi kita pakai merek kerelaan memberitakan Injil. Nah, apa maksudnya itu? Bahwa ini merupakan pembuktian juga bahwa orang percaya itu tidak egois. Orang percaya memiliki bukti kelahiran baru, yaitu rindu menyelamatkan orang lain. Nah, karena orang Kristen tidak egois, maka ini salah satu komponen juga bahwa engkau perlu meringankan kakimu untuk memberitakan Injil, supaya orang lain juga bisa menerima Injil keselamatan. Tidak hanya kita yang diselamatkan, namun orang-orang juga bisa diselamatkan bersama-sama kita, sehingga kita bisa bersama-sama menuju surga. Dan ini adalah Injil Yesus Kristus. Lalu kemudian kita lihat lagi di ayat 16. Di sini katakan ada anugerah selanjutnya. Anugerah apakah itu? Dalam segala keadaan gunakanlah perisai iman. Paulus mengamati bahwa selain armor, selain sepatu yang prajurit gunakan, dia juga prajurit tersebut menggunakan perisai. Nah, apa fungsi dari perisai? Nah, perisai ini berfungsi sebagai pertahanan bersifat defensif. Tapi bagaimana penerapannya? Dikatakan di sini perisai iman. Nah, ini sebuah penjelasan yang cukup menarik bahwa seorang percaya harus memiliki pertahanan iman yang begitu kuat. Jika imannya tidak begitu kuat, bagaimanakah dia dapat bertahan di dalam peperangan yang begitu jahat ini? Bagaimana dia dapat menangkis
Bagaimana dapat bertahan dari serangan panah api dari si jahat? Bagaimana jika dia memiliki keraguan kepada Tuhan? Bagaimana dia memiliki keraguan terhadap otoritas firman Tuhan? Bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang besar. Dia harus memiliki perisai iman yang cukup kuat sehingga dia dapat bertahan. Nah, kita melihat lagi karunia selanjutnya di ayat yang ke-17. Anugerah apa lagi yang kita lihat? Ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, ketopong keselamatan. Jadi salah satu armor salah satu perlindungan yang dimiliki seorang prajurit adalah helmnya. Apa fungsi dari ketopong ini? Apa fungsinya? Mungkin kita mengingat bahwa prajurit di masa lampau, ya kita melihat helm mereka itu begitu kompleks itu. Tapi hanya satu tempat yang dilubangin. Biasanya bagian mata ya, bagian mata yang dilubangin. Biasanya seorang pemanah yang hebat itu bisa saja menembus bagian matanya gitu, karena ada celah gitu. Jadi saya pikir ya konsepnya ya cukup menarik sih, cuma tetap ada celah. Namun yang Tuhan inginkan, apa Tuhan maksudkan helm ketopong keselamatan? Kepala merupakan salah satu bagian terpenting kita. Di sini menyimpan segala pikiran, segala memori dan banyak hal. Otak kita salah satu komponen penting untuk menggerakkan tubuh kita. Nah, bagaimana jika otak kita rusak? Bagaimana otak kita pecah gitu? Apakah seseorang jika otaknya pecah dia dapat menjalankan lagi sehari-harinya dengan otak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Mungkin kita akan mengingat cerita ada seseorang pekerja ya. Ada seseorang pekerja namanya Pinehas Gage waktu itu di abad 17. Dia seorang pekerja rel kereta api. Namun suatu saat dia ingin membereskan beberapa bubuk mesiu di gudang. Dia menggunakan tongkat begitu panjang. Dia begitu takut dengan bubuk mesiu sehingga dia memerlukan tongkat yang panjang sehingga dia menggesernya perlahan. Namun hal yang tidak diduga, ada satu tempat bubuk mesiu yang ternyata jatuh, bubuk mesiunya keluar gitu, dan di sampingnya juga ada pemantik api gitu yang sedang menyala gitu, dan meledaklah tempat tersebut gitu. Yang tidak diduga juga ada tongkat besi yang melayang akibat pentalan ledakan tersebut dan menghantam bagian rahangnya hingga tembus ke bagian kepalanya di sini, dan itu menembus bagian otaknya bagian terdepan. Dan apakah orang tersebut, si Pinehas Gage ini, setelah dia sembuh, bisa mendapatkan kehidupannya dari Allah? Tidak. Ternyata dulu-dulunya dia seorang yang sopan, dia seorang yang baik ramah. Tiba-tiba karakternya berubah total. Dia menjadi seseorang yang suka maki. Dia menjadi seseorang yang bertindak babi buta segala macam. Nah, apa yang disebabkan itu? Karena ini penyerangan. Ternyata serangan yang dilakukan itu menyerang bagian otak yang khusus untuk menunjukkan perilaku seseorang gitu. Bagian otak yang mengontrol perilaku kebetulan saja tertembus di sana gitu. Jadi itu sangat berbahaya ya. Jadi kita butuh ketopong keselamatan. Jika kita tidak punya helm keselamatan, kita tidak mungkin bisa menang karena Anda akan mati terlebih dahulu. Nah, selanjutnya apa? Kita perlu pedang roh. Pedang roh itu apa? Pedang roh adalah firman Tuhan. Jika kita ingat Ibrani pasal 4 ayat 12, pedang ini adalah pedang yang memisahkan sumsum, yang bisa membela jiwa dan belahnya menjadi bagian. Ya, ini cukup menarik ya, bahwa ternyata firman Tuhan adalah senjata yang terutama. Kita memerlukan senjata ini untuk bisa menyatakan kebenaran, untuk bisa melakukan banyak hal. Kita bisa menangkis serangan musuh karena kita mengetahui kebenaran. Kita memiliki firman yang disebut kebenaran. Kita bisa menyerang kembali dan menghancurkan hal-hal yang bersifat muslihat. Nah, ini salah satu komponen penting dari kita. Dan hal yang terakhir adalah doa dan permohonan. Kita tahu bahwa kita dikirim komandan kita untuk menang. Nah, tanpa komunikasi yang baik dengan komandan kita tidak mungkin bisa mendapatkan hal-hal lebih lanjut. Jika kita tidak menjalankan hal-hal yang sesuai dengan perintah komandan kita tidak mungkin bisa memenangkan pertempuran. Karena hanya Tuhanlah komandan kita. Kita memerlukan komunikasi. Jadi saudara-saudara, pada akhirnya ini adalah perlengkapan senjata Allah yang kita perlukan supaya kita dapat menang. Dan kita perlu memahami perintah Tuhan. Kita perlu karakter yang baik. Kita perlu kerelaan memberitakan Injil. Dan kita perlu memegang pedang yang sudah terasah rapi untuk bisa menyatakan kesalahan dan untuk bisa menghapus segala tipu muslihat iblis. Ya saudara, marilah kita berpegang teguh. Marilah kita ambil perlengkapan ini
supaya kita dapat bertahan pada hari yang cerah ini. Oke, baik. Berapa waktu? 1 detik. 15 1 detik. Berarti -5 ya.